bernama Rian meninggal di antara pos 6 ke pos 5. Tim SAR pun langsung bergerak ke lokasi. Assalamualaikum teman-teman. Jadi tanggal 18 Agustus kemarin dunia pendakian kembali berduka setelah adanya kabar berita bahwa ada 3 pendaki gunung Bawakaraeng yang meninggal dunia. Dan beginilah kronologi ketiga pendaki tersebut meninggal saat berada di puncak gunung Bawakaraeng. Jadi mereka sampai di base camp pada tanggal 15 Agustus jam 9 pagi. Setelah mengurus izin pendakian, mereka langsung trekking menuju ke puncak. Sebelum sampai di base camp, mereka ini sempat ingin membatalkan pendakian karena perjalanan menuju base camp diberhentikan oleh petugas penyekatan di Lemo-Lemo. Akan tetapi rekan mereka memberi kabar di Lebanan tidak ada penyekatan. Tanggal 16 Agustus karena cuaca buruk mereka ngecamp di pos 8 dan tanggal 17 mengikuti upacara di puncak. Namun cuaca kembali buruk, hujan dan angin kencang. Mereka pun memutuskan untuk segera turun karena logistik mereka ini mulai habis dan tidak membawa senter. Jadi mereka ingin menghindari trek malam. Entah bagaimana ceritanya rombongan ini bisa terpisah. Akhirnya tanggal 18 Agustus tim SAR yang sedang patroli menemukan Stephen di pos 7 dalam keadaan meninggal. Setelah mengevakuasi jasad Stephen, tim SAR mendapat informasi dari Wahyudi bahwa pendaki bernama Rian meninggal di antara pos 6 ke pos 5. Tim SAR pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Kedua jenazah pun dibawa turun dan dibawa ke puskesmas. Pas sampai di puskesmas, polisi yang berkoordinasi dengan keluarga korban meninggal mendapat laporan kalau Rian ini belum ditemukan. Keluarga Rian pun mengirim foto Rian. Polisi bersama tim SAR pun menunjukkan 2 jenazah kepada Wahyudi dan Sunardi. Dan ternyata benar, kedua jenazah berbeda dengan foto yang dikirimkan oleh keluarga Rian kepada polisi. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga korban, ternyata jenazah yang dikira Rian adalah Zainal, teman rombongan Stephen yang juga menjadi korban. Setelah diusut, teman sependakian Rian ini pun mengaku bahwa jenazah Rian masih berada di pos 5. Akhirnya tim SAR pun kembali ke atas untuk mencari jasad Rian. Karena hari sudah gelap dan cuaca ekstrim, pencarian sedikit terkendala. Akhirnya jenazah Rian ditemukan sekitar 500 meter dari pos 5. Jadi kurang lebih seperti itulah kronologi ketiga pendaki tersebut bisa meninggal. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari kejadian yang menimpa mereka, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita, terutama yang gemar bermain di alam bebas, untuk tidak mengabaikan safety sekecil apapun. Kalau menurut saya pribadi, mendaki itu adalah kegiatan individu. Meskipun berangkat dengan beberapa kelompok, tapi sebaiknya peralatan, perlengkapan, dan juga logistik dibawa sendiri-sendiri. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan pendakian kelompok, biasanya peralatan dan logistik dijadikan satu dan dibawa oleh salah satu dari anggota tim secara bergantian. Apalagi ketika menuju ke puncak dan tenda ditinggal di pos tertentu, biasanya
kita hanya membawa satu tas yang berisi logistik. Ada yang pernah seperti ini? Pasti banyak ya, saya pun juga pernah. Alangkah baiknya jika kita membawa peralatan pribadi dan logistik masing-masing. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita sudah siap dengan segala sesuatu terburuknya. Jika kita ingin bermain ke alam bebas, sebaiknya persiapkan segala sesuatu secara matang, terutama untuk peralatan dan logistik, karena logistik itu sangat penting. Jadi jangan pelit. Biasanya ada nih pendaki yang ngepres, kita naik 3 hari bawa logistik segini, padahal kita nggak tahu kendala apa aja yang akan kita hadapi ketika kita melakukan pendakian. Kalau saran saya sih, lebih baik membawa banyak logistik daripada kita kekurangan logistik di atas sana. Lebih baik kita kembali membawa turun makanan kita daripada kita kelaparan di atas gunung.